Brigade Senapan Motor ke-36 Grup Pasukan Vostok Rusia mengklaim menguasai penuh wilayah Podubnoe dekat perbatasan Dnepro. Tentara Rusia juga memasuki Voskresenka dan memaksa prajurit Ukraina melarikan diri. Demikian keterangan videonya, Minggu 6 Juli 2025. Dalam rekaman yang dirilis, serangan Rusia bertubi-tubi ke pertahanan Ukraina. Kombinasi artileri jarak jauh dan drone FPV membidik target-target yang ditentukan. Sejumlah personel Ukraina tampak meninggalkan posnya sambil berlari. Dalam sepekan terakhir, militer Rusia sangat agresif melancarkan serangan ke wilayah Ukraina. Seorang pejabat senior Ukraina melaporkan bahwa militer Rusia bermaksud untuk merebut setengah dari Ukraina pada akhir tahun 2026. Pasukan Rusia sangat tidak mungkin dapat membuat kemajuan besar seperti itu dalam jangka waktu terbatas, mengingat kemampuan ofensif Rusia saat ini dan dengan asumsi bahwa aliran bantuan barat ke Ukraina terus berlanjut. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Kolonel Pavlo Palisa mengatakan kepada wartawan pada tanggal 5 Juni bahwa Rusia kemungkinan berusaha untuk merebut sepenuhnya Oblast Donetsk dan Luhansk pada 1 September 2025, dan membuat zona penyangga di sepanjang perbatasan utara Ukraina-Rusia pada akhir tahun 2025. Palisa juga menyatakan bahwa Rusia bermaksud menduduki seluruh Ukraina di tepi timur, kiri, Sungai Dnipro dan merebut Oblast Odessa dan Mykolaiv pada akhir tahun 2026, sehingga Ukraina tidak dapat mengakses Laut Hitam. Dilansir ISW, sumber-sumber barat menerbitkan sebuah peta pada tanggal 4 dan 6 Juni yang dilaporkan Palisa disajikan kepada pejabat dan jurnalis AS. Peta tersebut menunjukkan bahwa Rusia bermaksud untuk merebut sekitar 222.700 km persegi tambahan wilayah Ukraina dan menguasai total 336.300 km persegi pada akhir tahun 2026. Hampir 2 kali lipat dari sekitar 162.000 km persegi total yang dikuasai Rusia pada bulan pertama invasi skala penuh awal Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Total luas wilayah Ukraina sekitar 603.500 km persegi. Dari kubu Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky menyampaikan kabar gembira. Amerika Serikat Ukraina sepakat produksi drone lawan Rusia. Media-media Ukraina Minggu, 6 Juli 2025, melaporkan Presiden Zelensky mengatakan AS dan Ukraina sepakat untuk meningkatkan produksi pesawat nirawak bersama. Ukraina akan menerima ratusan ribu pesawat nirawak tahun ini dari Amerika Serikat, termasuk model pencegat prioritas, dan bahkan lebih banyak lagi tahun depan. Konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian dan gencatan senjata dua kubu meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mediasi dua kubu. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengaku frustasi seusai berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis, 3 Juli 2025, malam waktu setempat via telepon. Itu adalah panggilan telepon yang cukup panjang. Kami membicarakan banyak hal, termasuk Iran dan perang dengan Ukraina. Tapi saya tidak senang dengan hal itu, ungkap Trump, sebagaimana dikutip dari Politico. Trump dikabarkan kecewa akibat kerasnya posisi Putin yang tetap menolak kompromi. Sementara itu, Trump yang selama kampanye berjanji bisa menghentikan perang dalam 1 hari, mengaku tidak bisa membuka celah kesepakatan. Ini informasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaku frustasi usai menggelar pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang mana ini kegiatannya terlaksana pada Kamis 3 Juli malam waktu setempat. Jadi selama pembicaraan yang memakan waktu hampir 2 jam, ini kedua pemimpin dunia itu dilaporkan gagal menemukan titik temu terkait perang Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Nah, percakapan yang digadang-gadang akan membawa terobosan perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina ini justru berakhir dengan kekecewaan. Jadi saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemajuan dalam upaya gencatan senjata atau kesepakatan perdamaian, ini Trump menjawab singkat, tidak, dirinya ini tidak membuat kemajuan apapun. Jadi menurut Trump itu merupakan panggilan telepon yang cukup panjang begitu ya. Keduanya ini membicarakan banyak hal termasuk Iran dan juga perang dengan Ukraina. Tapi Trump ini mengaku tidak senang dengan hal tersebut. Dan ada pun Tribuners, kekecewaan Trump ini dipicu oleh kerasnya posisi Putin yang tetap menolak kompromi. Dan menurut penasihat Kremlin, Putin ini menegaskan Moskow tidak akan menyerah pada tujuan strategisnya, termasuk mempertahankan wilayah pendudukan di Ukraina dan menolak keanggotaan Ukraina di NATO.
Di sisi lain, Trump yang selama kampanye berjanji bisa menghentikan perang dalam 1 hari, ini mengaku tidak bisa membuka celah kesepakatan. Perang antara Rusia dan Ukraina hingga kini masih memanas tribunals imbas saling balas dendam. Terbaru, rentetan drone Rusia menghantam ibu kota Kiev pada Jumat 4 Juli pagi waktu setempat. Akibatnya 23 orang meninggal dunia dihantam drone Rusia. Serangan Rusia itu juga merusak infrastruktur kereta api dan membakar gedung-gedung serta mobil-mobil di seluruh kota. Saat serangan berlangsung, langit kota Kiev sangat mencekam. Yakni asap tebal menyelimuti Kiev dan dentuman suara tembakan senjata terdengar mengerikan pada pagi hari. Lalu lebih dari 4 jam sirene peringatan serangan udara dikeluarkan. Diketahui Tribunars dalam serangan kali ini, Rusia menembakkan 550 pesawat nirawak. Selain itu juga mengerahkan 11 rudal dalam pemboman malam yang panjang. Serangan ini terjadi tepat setelah panggilan telepon Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Donald Trump. Rusia menyebut gembira langkah Amerika Serikat yang menghentikan sementara pengiriman bantuan senjata ke Ukraina. Sebaliknya, Ukraina sangat terpukul lantaran khawatir penangguhan ini semakin mendorong Rusia memperpanjang perang. Menurut Kementerian Luar Negeri Ukraina, Rabu 2 Juli, perdamaian perang akan tercapai dalam waktu yang cukup lama. Namun Ukraina mengingatkan jalur menuju perdamaian hanya bisa dicapai dengan tekanan bersama dan berkelanjutan terhadap Moskowa. Terkait kabar tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku masih menjalin komunikasi aktif dengan Washington. Menurutnya, pembahasan itu untuk mengklarifikasi seluruh rincian soal pasokan. Sementara itu, seorang diplomat Amerika Serikat yang berbasis di Kiev dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina untuk membahas keputusan tersebut. Sebagai informasi, pengiriman senjata yang dihentikan diantaranya lebih dari 2 lusin rudal Patriot, PAC-3 dan sistem pertahanan udara Stinger. Selain itu, rudal Hellfire serta lebih dari 90 rudal AIM yang dirancang untuk jet tempur F-16 Ukraina. Menurut juru bicara Pentagon Sean Parnell, sebelum adanya pengumuman penangguhan tersebut, semua persenjataan sudah berada di Polandia dan siap dikirim ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kecewa dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin Kamis 3 Juli. Pasalnya selama panggilan telepon dengan Putin tak menghasilkan kemajuan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Adapun upaya Trump untuk mengakhiri perang itu lantaran dirinya didesak banyak pihak, termasuk dari beberapa Republikan untuk lebih menekan Vladimir Putin agar bernegosiasi dengan serius. Terkait pembicaraan telepon Trump dengan Putin, sang ajudan Presiden Rusia yakni Yuri Ushakov membuka suara. Menurutnya, percakapan kedua pemimpin dalam telepon itu berlangsung hampir 1 jam. Kedua pemimpin tak membahas mengenai penundaan pengiriman senjata oleh Amerika Serikat ke Ukraina. Sebagai informasi, beberapa jam selesai panggilan telepon Putin dan Trump, serangan drone Rusia kembali menargetkan Ukraina. Akibatnya, drone Rusia memicu kebakaran di gedung apartemen di pinggiran utara Kiev.
Perang antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih berlanjut. Namun serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan Rusia membuat Rumania meradang. Pasalnya, rudal tersebut menyasar daerah yang berbatasan dengan negaranya. Rumania langsung mengerahkan 2 jet tempur F-16 sekira pukul 23.15 waktu setempat. Jet-jet tersebut dikerahkan setelah Rusia melancarkan serangan drone terhadap sasaran sipil dan infrastruktur pelabuhan di Ismail, Ukraina. Ini bukan pertama kalinya Rusia melakukan penyerangan menyasar pelabuhan Ismail. Oleh kiper Gubernur wilayah selatan Odessa yang mencakup Ismail membenarkan bahwa wilayah sekitar pelabuhan tersebut kembali menjadi target serangan drone Rusia. Pemerintah kota Ismail mengatakan bahwa Rusia menggunakan drone Shahed buatan Iran. Drone ini merusak infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pariwisata. Pernyataan serupa juga diungkapkan Oleksiy Goncharenko, anggota parlemen Ukraina dari wilayah Odessa. Rusia disebut menggunakan antara 12 hingga 13 drone untuk menyerang wilayah sekitar Ismail. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Korea Utara kembali mengirimkan puluhan ribu pasukan untuk membantu Rusia ini menyerang Ukraina Tribuners. Sementara di satu sisi, Amerika Serikat saat ini disebut menghentikan pasokan rudalnya kepada Kiev. Menurut intelijen Ukraina, Korea Tengah bersiap mengirim antara 25.000 hingga 30.000 tentaranya ke Rusia dalam beberapa bulan ke depan. Jumlah ini 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan pengerahan pertama Korut pada November tahun lalu. Sejumlah kendaraan militer Rusia terdeteksi telah dimodifikasi untuk mengangkut personel. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengiriman pasukan besar-besaran sedang disiapkan. Aktivitas mencurigakan di pelabuhan Rusia ini juga terdeteksi oleh citra satelit. Di saat Rusia mendapat bantuan personel Ukraina, ini justru kekurangan senjata Tribuners. Amerika Serikat disebut menghentikan beberapa pengiriman senjata pentingnya. Langkah Washington ini kemudian memicu peringatan keras dari Ukraina. Pemerintah Ukraina mengatakan langkah itu akan melemahkan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari serangan udara yang semakin intensif. Ukraina juga memperingatkan bahwa setiap penghentian bantuan ini hanya akan membuat Rusia semakin berani untuk melanjutkan perangnya. Militer Rusia diduga menggunakan senjata dari Iran untuk menyerang Ukraina. Namun, langkah Moskow ini membuat salah satu negara NATO siaga lantaran serangannya menyasar wilayah yang berbatasan dengan negara tersebut. Negara anggota NATO tersebut diketahui ialah Rumania. Dikutip dari tribunnews.com, Rumania dilaporkan menerbangkan 2 jet tempur pada Selasa 1 Juli 2025 tengah malam. Langkah ini diambil setelah Rusia melancarkan serangan pesawat tak berawak baru di dekat perbatasan negara tersebut dengan Ukraina. Jet tempur jenis F-16 ini lepas landas dari pangkalan udara utama di sebelah timur ibu kota Rumania pada pukul 23.15 waktu setempat. Diketahui dalam serangan tersebut, Moskow menargetkan infrastruktur pelabuhan di Ismail, Ukraina. Rusia sendiri telah beberapa kali menyerang pelabuhan Ismail yang terletak tepat di seberang wilayah Rumania. Sementara dalam serangan terbaru ini, Rusia disebut menggunakan drone Shahed buatan Iran. Sekitar 12 hingga 13 drone terdeteksi menargetkan wilayah tersebut. Oleksiy Goncharenko, anggota parlemen dari Ukraina dari wilayah Odessa menyebut tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut.